Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya David. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan proses penggambaran gedung kelompok saya, yaitu gedung University Center yang berada pada UPI. Nah, video kali ini saya ingin menggambar tie beam, pondasi sama kolom kalau masih sempat. Oke. Nah, pertama kita langsung aja masuk ke Revit-nya. Nah, ini saya udah nge-link ya, ini bikin file yang baru. Saya nge-link denah-denah lantai 1 sampai lantai 6. Nah, ini ada baiknya ya, ini biar kita tidak terganggu oleh visual lingket ini. Kita matikan saja visibilitasnya dengan cara klik VV ya pada keyboard VV. Nah, kayak gini VV. Kita ke import kategoris. Ini kita matiin aja semuanya selain lantai 1. Nah, kita apply. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita ke lantai 1. Nah, ini buat tie beam. Kalau kita lihat dari denah AutoCAD-nya, nah ini kurang lebih seperti ini ya tie beam-nya. Dan dia ada dua tipe, ada yang 250 kali 500, lalu ada yang 300 kali 600 ya. Yang pertama kita masukin yang ini dulu ya, 250 kali 500. Soalnya kalau kita lihat di sini yang 300 600 itu yang di dalam semua nih, itu ya, yang vertikal itu menggunakan tie beam 300 kali 600. Oke. Masuk Revit. Kita ke bagian structure sini. Kita pergi ke beam. Nah, ini biasanya nggak kayak gini ya, harusnya. Mungkin kalian dapatnya itu yang pakai ini, yang universal beam. Nah, cara gantinya kalian itu bisa download dulu family-nya. Caranya itu kalian bisa pergi ke browser ya. Kalian ketik aja Revit Content. Nah, ini Autodesk Revit Content. Kita klik. Nah, ini kalian bisa cek kalian pakai Revit versi berapa ya. Sini misalkan saya punya Revit 2023 ya, kita masukin ke sini Revit 2023. Ini tinggal scroll aja ke bawah. Nah, sampai sini nih ketemu US English Content for Revit 2023, ukurannya 1 GB. Kalian download aja dan nanti install, pokoknya langsung next aja ya installnya. Nanti kalau sudah dia langsung masuk ke dalam Revit-nya ya. Cara ngeloadnya itu, ini kita ke edit, ini kita pencet load. Nah, nanti dia akan muncul di folder di sini nih, folder English Imperial. Nah, ini sebelumnya kalau kalian nggak ada family, ini nggak akan ada, ini nggak bakal muncul nih folder seperti ini, anotasi, boundary, cable tray, cashwork, column, conduit, ini nggak akan muncul sebelum kalian download family Revit-nya. Oleh karena itu, saya anjurkan download dulu di website resmi Autodesk-nya ya. Dan ini sesuaikan dengan masing-masing Revit versi berapa ya tahunnya ya. Nah, ini masuknya tuh masuk ke framing. Nah, di sini pakai yang konkret. Nah, pakainya yang ini konkret rectangular beam. Nah, kalau tinggal open nanti muncul kayak gini. Udah, nanti tinggal diedit aja. Tuh, ini saya udah ngedit ya, di duplicate, di rename kayak gini, terus diedit. Ini saya contohin buat yang 300 600. Nah, ini kita edit 300 kali 600, anggaplah TB2. Klik OK. Nah, ini tinggal kita ubah dimensinya. Udah, tinggal apply dan oke. Nah, ini kayak gini, kita bisa pilih yang 250 ya, karena
Ini saya mau gambar yang 250 kali 500 dulu. Oke, sekarang lanjut ke penggambaran typingnya. Nah, ini kita lihat di denahnya sungguh sungguh hebat ya. Soalnya ini lekukannya lumayan, seperti ini banyak lekukannya di pinggiran sini, di sini, di sini, terus di sini nih ya. Nah, nanti kita pakai yang ini aja, kita gambar bagian bawah. Nanti yang bagian atas kita bisa mirror aja, gampang ya. Nanti ada caranya. Oke. Nah, yang bawah ini kita kan ada gambar miring nih ya yang saya. Nah, caranya itu adalah kita masuk ke structure ya, pastiin ukurannya sudah benar. Nah, ini kita ke sini dulu, ke tab modify place beam. Kita pilihnya yang ini. Kalau buat yang miring ya, melengkung, buat yang melengkung kita pakai yang ini, star and radius arc ya. Nah, ini kan nggak ada asnya nih atau garis tengah buat membantu kita. Ini caranya, ini kita bisa klik kanan. Nah, ini ada snap override, kita pakai snap mid between two point. Ini kita klik. Nah, ini arahinnya ke ujung dari lekukan tersebut ya. Dan ini sama, kalau nggak ada asnya kita klik kanan, snap override, snap mid between two point, kita klik. Nah, tuh, bisa terjadi sudah kebentuk ya seperti ini. Di sini juga sama, tidak ada garis bantu, ya udah kita bikin lagi snap override mid between two point, arahin ke sini dan nah seperti itu ya. Sudah jadi buat yang pertama tuh ya. Nah, ini kan ada banyak nih ya lekukannya. Kalau kita lihat di denah kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin kita gambarnya itu yang ini dulu ya, sebelah sini, situ yang sini. Oke, kita lihat, berarti harusnya dari sini ya, dari sini ke sini sampai as aja mungkin. Oke, seperti biasa kita masuk ke beam lagi, beam. Pilih yang ini, star and radius arc ya. Ini klik kanan, snap override, snap mid between two point. Oke. Sampai sini ya kalau nggak salah ya, sampai sini, seharusnya sampai situ. Lihat, oke, as 5 ya, as 5 ya. Ini kita taruh di sini, snap override mid between two point, terus nah seperti itu. Oke, bentuknya nggak sama ya. Oke, kalau begini gimana caranya? Mungkin ini biar cepet, saya pakai ini aja ya, pakai yang pick line aja. Meskipun ya ini karena kita mematoknya bukan di garis as, nanti dia hasilnya bakalan nggak tengah tuh, nggak bakal ke tengah ya. Gak apa sih, nanti kita bisa edit aja ya, tenang aja, ada caranya. Nah, kayak gini. Oke. Salah. Nah, seperti ini. Oke, kita exit. Nah, ini kan pengen saya move. Ya, ini nggak bisa dipencet. Ini saya udah klik ya, ini saya udah klik nih. Ini saya udah klik tuh, dia malah klik yang link. Kalau ini saya nggak bisa pencet tuh ya. Ini kalau nggak bisa diselect kayak gini, kita ke sini aja nih. Ini kiri atas ya, modify, di bawahnya ada select ya. Ini kita expand ke bawah. Ini kita seleksi saja semuanya, kita nyalain semuanya. Nah, kalau sudah nanti dia bisa nih, tuh sudah bisa ya.
sudah begini baru kita bisa move. Nah, kita bisa move kayak gini. Itu diklik kanan. Nah, snap mid between the bone lagi. Seperti itu. Nah, begitu ya. Oke. Terus yang ini, oke udah ya, kayak gitu aja. Oke, udah. Oke, sudah. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya mirror nih gimana kalau di Revit. Oke, ini kan yang sebelah kanan ya, ini tie beamnya sudah jadi. Ini pengen saya mirror ke kiri ya. Nah, caranya kita lihat ya, bagian tengah itu kurang lebih ada di sini ya. Kita bikin garis aja, klik di keyboard atau pencet di keyboard LI. Nah, ini LI, ini klik kanan, snap override mid between two point lagi. Nah, ini buat garis bantu aja ya. Nah, ini sekalian sama yang horizontalnya kita bikin juga ya, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita klik, kita seleksi tie beam-nya. Oh sorry, nah kayak ini biar bisa seleksi dua ya, tahan CTRL ya. Ini saya klik tahan CTRL terus klik, nah dia kepilih dua. Cara mirror itu di sini di atas ada nih. Nah, ini mirror peak axis. Ini kita klik. Udah, ini tinggal dipencet. Ya, kita klik di garis aja. Sudah kegambar. Nah, begitu gampang ya. Nah, boleh seperti ini, tinggal kita mirror ke atas ya. Nah, ini kan bagian atas belum. Kita mirror aja. Caranya juga sama ya. Kita seleksi dulu. Seleksi dulu. Oke. Oke, sudah terseleksi semua. Mirror peak axis lagi. Kita klik yang horizontal. Nah, sudah ya. Tapi ini ada yang kurang panjang, tinggal panjangin aja. Oke, sampai gitu. Sampai ini kali ya kita. Ups, oke, dah kayak gitu aja. Oke, udah jadi buat yang melengkukannya. Tuh ya, udah terlihat buat yang melengkukannya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Sekarang kita bikinnya lurus-lurus aja. Oke, kita tinggal ke beam lagi, ukurannya sudah benar. Nah, kalau udah tinggal kita klik bikin aja ya. Mungkin bagian ini sih saya akan percepat aja, oke? Karena memang ya ngebosenin gitu, dan caranya juga sama seperti tadi, jangan gambar semua, kita gambar bagian bawah, nanti di mirror aja, oke? Waktunya time lapse. Ayo teman-teman, ini buat yang tie beam yang ini ya, yang miring itu kalau keputus disambungin aja ya, dia nanti udah otomatis langsung join, oke?
Wah, nggak keseleksi dia ya. Oke, nggak keseleksi dia. Ya sudah, kita klik aja satu. Oke, tinggal yang tengah. Oke, tinggal yang tengah ya. Itu di as EFG. As EFG. Sini ya. Oke, sudah selesai teman-teman untuk PyBeam alat 3D-nya. Nah, seperti ini ya, sudah jadi tuh. Oke, sudah nyambung semua. Oke, termasuk yang miring-miring ini sudah tersambung. Nah, sekarang saya mau coba bikin pondasi ya. Kalau bisa nih, kalau bisa kita bikin pondasi nih ya. Mungkin sebisanya dulu aja gitu. Caranya sama, dan ini juga harus pakai family ya. Jadi kalian pergi ke structure, pencet yang isolated ini. Kalau nggak muncul apa-apa ya, alias kalian pasti disuruh buat ngeload. Caranya sama kayak tadi ya, kalian download dulu private family-nya di website resmi gitu. Nah, kalau udah, kalian tinggal sesuaiin dengan spesifikasi fondasinya pakai apa aja yang ada di oke. Nah, ini saya pakai yang P2. Ini kayak di gambar. Ini yang P2 nih. Taruh dulu nih yang di pinggir-pinggir. Tuh, P2. Ini. Nah, ini kan dia horizontal nih. Kalau mau di rotate itu tinggal klik spasi di keyboard. Nah, dia udah langsung rotate ya. Kalau ini sih ukurannya seadanya dulu ya. Kalau ukurannya saya nggak ubah-ubah ukurannya, jadi sedapatnya aja dulu. Terus di bawah. Ini enaknya pakai Revit teman-teman. Kalau udah jadi klik-klik aja udah jadi. Ini yang dikatakan sama dosen saya. Oke, udah jadi. Nah, buat yang ini
pakai snap between 2 point aja. Oke, tidak usah ribet. Aduh, kepencet. Oke. Nah, seperti itu. Oke, snap between 2 point lagi. Oke, kita mirror aja. Klik. Aduh, yang ini nggak ikut. Oh ya, tadi nggak diseleksi ya. Oke, udah beres. Kita lihat 3D-nya. Nah, seperti ini 3D-nya ya. Setelah ini kita mirror lagi ke sana. Tapi sebelum itu kita selesai dulu bagian bawah. Nah, ini ada yang tipe segitiga ya, yang 3 file. Oke, ini pakai punya saya lagi ya. Ini bawaan aja dulu. Ini nggak diedit. Pakai bawaan dulu. Oke. Yap. Oke. Nah, sudah selesai. Baru sekarang kita bisa mirror. Kita klik, kita seleksi aja satu-satu. Salah. Oke. Kalau nggak sengaja kepencet kayak gitu, cara buat mutusinnya tahan shift ya. Ini tahan shift. Nah, itu ada logo minus, baru diklik kiri. Nah, kayak gitu. Oke, sudah ke selfie semua. Kita tinggal mirror aksis. Nah, tinggal yang di tengah nih. Khusus ya, yang tengah sendiri beda. Itu sedapatnya aja itu ya. Kita gimana dapatnya nih pakai yang file ya. Sedapatnya aja ini. Yang untuk contoh aja. Nah, udah kurang lebih seperti ini ya, fondasinya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut bikin kolom. Nah, ini dia kolomnya ya. Oke, buat kolom ini ada berapa tipe, kita lihat K6 sampai 6 ya. Ada 6 tipe kolom. Oke, K1 seperti apa? Ini dia K1. K1 itu ukurannya 400-700. K2 juga sama 400-700 ya. Tapi dia perbedaannya itu ada di ketinggian ya. K3 juga sama, hanya beda di ketinggian. Lalu K4, kalau K4 ini yang di sini ya. Ini dia kolom bentuk L. K5 itu persegi panjang ya, persegi panjang 200 x 600. Lalu K6 ini lebih unik lagi, kolom bentuk T ya. Ini nggak tahu apakah ada familinya di Revit ya. Kita coba aja ya. Oke, sekarang bikin kolom. Kita bikin K1 dulu, dia sampai atas ya, sampai elevasi 2080. Oke, section 1 nih dia 4x7 ya, 4
400 kali 700. Kita ke structure, ke kolom, ini dia. Kita edit, kita ganti. Nah, ini belum di load. Ini caranya ngeloadnya kayak gini, load, terus ke ini English Imperial, cari structural column, ini dia, masuk, pakai yang konkret. Nah, ini coba kita lihat apakah ada bentuk T, bentuk L. Oke, nggak ada ya, sayangnya tidak ada. Apa-apa, kita pakai ini aja, konkret rectangular column, open. Kita duplikat ya, ukuran berapa tadi, 400 kali 700, 400, ini 700. Oke, udah apply, rename dulu bentar ya. Ini K1 kita duplikat, K2 kita duplikat lagi, K3. Oke, kayak gini aja. Oke, pastiin dia yang K1. Nah, kita lihat K1 itu di mana saja. Oke, K1 itu di sini ya, bagian dalam. Oke, di bagian dalam sama 4 sini, 4 tengah. Kita lihat asnya aja ya, melalui asnya dia ada start dari as C, C5 sampai ke J5 ya, C5. Oke, ini dia C5. Okein aja. Muncul not PJ5. Oke, sudah sampai situ. Lalu ini tengah di sini, top di sini. Terakhir di sini K1. Oke, seperti itu. Kita lihat 3D-nya. Untuk level kita ubah ke, coba ke view south. Ini sampai berapa kolom tuh, 2080 ya. Saya di sini cuma sampai 6 ya, saya bikinnya cuma sampai 6. Udah masukin aja 20. Salah apply, seperti itu. Bisa tambah 0 aja. Nah, ngikut ya, si pondasinya otomatis ngikut. Nah, ini kita seleksi dulu semuanya, kita filter. Mau dia ya. Oke, nggak apa-apa, batu-batu aja.
seperti ini. Aduh, kenapa itu dia nggak ke seleksi ya? Oke, ini untuk edit ini saya kencengin aja ya, kencengin speed up aja. Oke. Nah, sekarang untuk kolom kita masuk ke structure kolom. Ini pilih yang 400 kali 700. Nah, duplikat dulu ya. Ini itu adalah K2, ini K3, ini rename ke K1. Oke. K1 itu dari sini. Ada warna. Kita lihat penyebabnya apa. Oh ya, dia kolomnya ke bawah. Oke, gampang kita edit lewat sini. Nih ya, base offsetnya kan 2500 ya. Ini harusnya naik. Oke, kalau gitu caranya kita tinggal ubah top level dulu. Coba kita lihat dari sini aja dia sampai berapa, 2080. Di sini sih sampai nggak ya 2080? Oke, nggak sampai, dia cuma sampai 2050. Kalau gitu kita ubahnya ke level 6 ya, paling atas, apply. Nah, ini kita bisa nolin aja, nolin. Oke, lalu kasih top offset 28 dikurang 25, 300. Kita apply, lihat 3D nya. Nah, kita ke front, ke view depan. Nah, ini ya udah ada offset sebesar 300, yang mana harusnya nanti jadinya 20,8 kalau kita ukur ya. Oke, ini tinggal kita copy aja, gampang. Copy to clipboard. Oke, seperti ini. Kita sampai setengah aja. Terus oke, sudah. Coba kita lihat K1 nya. Oke, ada 4. Nah, kita cek 3D nya. Oke, udah benar. Baru kita bisa mirror ya. Mirror aja pokoknya, soalnya sama kan. Atau kita bisa kerjain yang lain. Coba kita lihat di sini. Dia sampai berapa? Yang di luar K3, K2. Oke, yang K3 dulu aja. Masukin ke kolom, ke K3. Oke, langsung kita edit.
Oke, kita lihat K3 dia sampai berapa? K3 sampai ke 12,6. Oke, view sub 12,6 di sini ke level 4 ya. Ini kita bisa sampai level 4. Offsetnya 100, jadinya 12,6. Play level 1 base offset kita kasih 0. Oke. Udah, kita lihat 3D-nya. Nah, kasih jajar ya, kasih jajar. Oke, ini 3 ya, ada 3 lagi. Kita copy. Oke. Lihat online. Nah, ini dia. Terus balik. Oke. Nah, seperti ini. Move, pilih snap override, snap between 2 point. Nah, seperti itu. Cek 3D-nya, sudah miring. Oke, sekarang tinggal kita mirror. Ketinggalan K2 ketinggalan, sabar. Structure, kita ke kolom K2, kita harus ini. Kita lihat K2 dia sampai berapa? K2 sampai 16,8. Cek view sub. Oke, ini ya 16,5 ke level 5 nih. Ini ke level 5. Setelah itu kita offset 300. Play, ini 0, play. Oke, nah baru kita bisa mirror sekarang. Oke, udah keseleksi. Kita mirror peak axis, lalu klik garis vertikal yang sudah kita buat dari awal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah kan kalau ada mirror seperti ini depan gitu. Oke, bagian atasnya sama ya. Di pinggir juga ada K3. Oke, boleh kita masukin K3 yang ini ya. Kita align, pilih ini lalu ke sini. Ini kita move. Oke, sudah. Ini copy lagi.
ulang lagi, pilih yang garis patokan, lalu garis kolom. Nah, ini dia, pakai snap override. Oke. Oke, sekarang kita mirror. Mirror peak axis, klik. Loh, mana dia? Muncul dia. Nah, oke. Kalau sudah, baru kita mirror semuanya ke atas. Oke, kita sisain kolom untuk level 1. Nah, kita lihat semua udah keseleksi. Udah. Kita mirror peak axis, klik yang garis horizontal. Nah, sudah pas ya, sudah pas. Oke, ada lagi ini ya, keempat kelima kali. Gak ada sih sebenarnya, sayangnya ya. Sayangnya kita nggak punya nih, dari si Revit-nya nih nggak punya nih family-nya. Mungkin seadanya aja kali ya, pakai yang, coba kita lihat ketinggiannya tuh sampai berapa dia. Oke, full. Kalau full pakai yang K1 aja ya, nggak apa-apa, kita seadanya aja. Seadanya aja. Oh iya, bisa kita copy aja ya yang di sini. Nah, ini kita copy aja. Copy. Nah, ya ini hanya contoh gitu ya teman-teman, karena memang tidak ada di family Revit-nya. Oke, kita cek bagian atas top view-nya. Oke, udah masuk. Kita miringin. Nah, seperti itu. Udah ya, udah masuk semuanya teman-teman. Baik dari si fondasi, tie beam, dan kolom udah masuk tuh ya, seperti ini.
serta ketinggiannya juga. Nah, ketinggiannya juga udah sama ya. Udah berbeda-beda tuh ya, kelihatan ini K1, ini K2, ini K3. Oke ya, lebih seperti itu dulu teman-teman video kali ini ya, membuat fondasi, tie beam, dan kolom. Mungkin video selanjutnya saya bisa lanjut ke balok dan plat. Oke, jadi ya semoga video ini bermanfaat ya. Gunakan tips-tips dari Revit tadi yang sudah saya kasih tahu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.